Pendidikan itu merupakan aspek penting dalam kehidupan. Tapi kenapa sih banyak yang menyepelekannya di zaman modern ini? Hingga muncullah istilah, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya nggak jadi apa-apa? Itu merupakan kutipan pernyataan dari orang miskin bermental sampah dan berotak rendah. Nggak ada salahnya sebenarnya menjadi orang miskin. Tapi kita harusnya paham kalau misalnya menuntut ilmu itu lebih mulia dibanding mengatakan omong kosong belaka. Mahalnya biaya pendidikan, mahalnya untuk mencari ilmu yang lebih tinggi, membuat yaitu kita terjebak dalam lingkaran pembodohan gitu, dimana munculnya SDM rendah, menciptakan SDM rendah yang tidak berfaedah bagi kehidupan kita, bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dunia pendidikan bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi juga membangun akhlak dan adab, pembentukan jati diri, memperluas pikiran dan melahirkan apa yang disebut sebagai generasi emas di Indonesia. Halo semua, balik lagi dengan gue Mikael Effendi. Kali ini gue akan membahas tema menuju generasi suram 2045. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita mesti pahami dulu dari mana istilah munculnya kata-kata generasi emas tahun 2045 ya, sebelum akhirnya gue ganti jadi generasi suram, karena memang kita suram sebenarnya. Generasi emas 2045 ada perkataan yang bisa dibilang dikumandangkan ya ke, gue lupa yang kumandangin siapa, tapi intinya itu dikumandangkan agar kita 2045 itu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang cerdas, berpendidikan, berkarakter apa. Pokoknya negara kita jadi negara maju tahun 2045 dari segi fasilitas, masyarakat, dan juga sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, segala macam lah. Intinya 2045 itu adalah puncak tertinggi kita di negara Indonesia, bisa dibilang puncak keemasan lah. Tapi kalau misalnya kita melihat kenyataan kita di tahun-tahun ini, kayaknya sulit untuk mencapai hal seperti itu karena banyaknya orang-orang anak-anak yang sekarang menyepelekan pendidikan. Padahal pendidikan itu penting untuk kita mencapai hal tersebut itu, hingga akhirnya muncullah SDM rendah di Indonesia. Pendidikan itu penting. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah kalian berusaha lah kalian untuk mencapai pendidikan tinggi gitu. Berpendidikan di dalam maksud di sini bukan cuma pendidikan tinggi, tapi berpendidikan itu maksudnya kita harus memperluas otak kita, memperluas pikiran kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Agar ya kita bisa menuju generasi emas itu, bukan menuju generasi suram di mana isinya tuh orang-orang bodoh, berkorupsi, orang-orang tolol, berjudi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya memang agak miris karena kita melihat juga pendidikan juga di negara kita makin mahal. Jadi banyak orang yang tidak bisa merasakan pendidikan yang memadai, mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat gitu kan dari orang-orang yang memang benar-benar berpendidikan. Karena mengaksesnya bukan cuma sulit tapi juga mahal. Gue tahu memang ilmu itu mahal, pendidikan itu mahal, tapi kalau misalnya mahal terus, ya ujung-ujungnya semua masyarakat nggak bisa nikmatin dong pendidikan itu, dan akhirnya menciptakan generasi-generasi yang rusak gitu, tidak berpendidikan gitu. Pendidikan tuh nggak cuma sekedar ilmu memang, tapi ada juga adab segalanya. Cuman orang beradab pasti kan berilmu dong, dan orang yang berilmu belum tentu beradab. Memang kalau kita menerapkan istilah itu dalam kehidupan kita memang masuk akal aja. Cuma pendidikan yang di sini kan memang merupakan proses dalam kehidupan juga. Kita nggak bisa diterima kerja kalau misalnya kita nggak sekolah, kecuali kita punya pengalaman tertentu kan. Makanya kita mesti berusaha dulu dalam sekolah, karena itu hal yang paling umum dilakukan di Indonesia. Dapat ijazah segala macamnya lah ya. Kesuksesan orang tuh nggak ada yang tahu. Cuman bukan berarti kita bisa santai-santai gitu, bisa mengandalkan. Jadi ini yang lucu ya, kenapa banyak orang bocil-bocil sekte-sekte kripto yang mempercayai kok itu, mencari orang kripto itu bisa dibilang nih, gue nggak usah sebutin namanya karena gue malas juga ngebahas dia, bilang sekolah itu scam dan kalian udah percaya. Nggak ada salahnya kalau dia memang gagal dalam sekolah tapi berhasil ketika dia tidak sekolah gitu ya, alasannya dia bisa mencari ilmu yang lebih bermanfaat gitu untuk kehidupan dia. Tapi mesti digarisbawahi di sini kalau misalnya itu hal yang bisa dia lakukan, kita belum tentu bisa walaupun kita berusaha gitu. Rezeki orang, jalannya orang tuh sudah diatur masing-masing gitu. Jadi belum tentu kita bisa mengikuti hal yang sama seperti dia. Dia tuh hanya memberikan motivasi yang bisa dibilang
ada baik ada buruknya. Baiknya dia memotivasi orang lain agar seperti dia, buruknya dia malah menjerumuskan orang lain agar seperti dia. Menjerumuskan di sini dalam tanda kutip ya. Menjerumuskan di sini tuh misal dibilang dia menganggap sekolah itu scam, jadi dia tidak sekolah, akhirnya dia sukses. Dia menjerumuskan anak-anak yang harusnya berpendidikan, yang harusnya sekolah, jadi tidak mau sekolah, hingga akhirnya mendoktrin anak-anak itu untuk lebih baik main kripto aja. Nah, itu merupakan salah satu kesalahan besar gitu, karena jangan pernah menyepelekan pendidikan. Nggak semua orang tuh mau gitu, jadi nggak semua orang itu bisa dibilang bisa seperti dia, tergantung dari orang yang mau usahanya seperti apa. Kita juga nggak tahu kan dia mendapatkan itu dari mana gitu, mungkin dari warisan orang tua, kita nggak ada yang tahu ya, mohon maaf sebelumnya. Tapi ya kita harusnya jangan lupa juga kalau pendidikan itu penting bagi kehidupan kita sendiri, bagi diri kita sendiri ya, karena pendidikan tuh harusnya bisa dibilang diturunkan kan nantinya. Kalau kita misalnya menempuh pendidikan, nanti kita turunkan ke anaknya sehingga anak kita bisa mencontoh juga gitu. Yang dia lakukan sebenarnya nggak salah, cuman gue kurang setuju aja kalau bilang sekolah itu scam, karena sekolah itu kan bukan cuma cari ilmu, tapi pembentukan jati diri yang bisa dibilang lu bakal ngedapatin satu hal yang cuma bisa lu dapatkan ketika lu bersekolah, lu nggak bisa dapetin itu di luar gitu. Ada banyak hal-hal seperti itu yang harusnya dia tuh lebih berpikirkan lagi, dan kita harus juga mikir gitu. Fase pertama kalian berteman ya pasti kalian sekolah dulu kan, banyak teman, banyak apa, jadi ya hal-hal seperti itu yang harus tuh lebih ditingkatkan lagi kesadarannya agar kita bisa mencapai pendidikan yang tinggi gitu, pendidikan yang lebih bagus. Ya intinya rajin-rajin sekolah lah, karena di sekolah kan nggak cuma menuntut ilmu doang, ketemu teman, membentukkan jati diri dan lain sebagainya. Tapi memang udah susah karena di generasi sekarang banyak yang menyepelekan pendidikan, bahkan yang mampu aja pun menyepelekan, itu udah miris karena ya sudah didoktrin oleh yaitu kalangan atas atau orang-orang anu tadi, kalau misalnya sekolah itu nggak penting apa segala macam, hingga menciptakan generasi-generasi SDM rendah. Sekolah itu nggak scam, tergantung bagaimana kalian tuh menjalaninya ya. Terus muncul lagi istilah kuliah itu nggak penting, ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau misalnya ujung-ujungnya keluar kuliah tuh dapat sarjana tuh nggak jadi apa-apa. Nggak salah memang, kan itu juga sebenarnya merupakan ketentuan Tuhan juga, ketentuan Allah. Cuman kita mesti pahami dulu konteksnya di sini. Ketika dia tidak menjadi apa-apa, bukan berarti dia tuh gini. Ketika dia tidak menjadi apa-apa, bukan berarti dia tuh nggak bisa jadi apa-apa. Tergantung dari dianya mau berusaha lagi atau tidak. Orang kuliah itu rata-rata ketika lulus kuliah, dari pengetahuan gue aja ya, mereka tuh berpikiran kalau mereka bisa dapatkan pekerjaan yang tinggi gitu, sesuai dengan lulusan yang mereka ikuti, jurusan yang mereka ikuti, atau misalnya bidangnya yang mereka ikuti. Padahal belum tentu kan. Tergantung dari bagaimana mereka tuh bisa memanage ekspektasi mereka atau bisa berusaha lagi, karena rata-rata orang kuliah tuh istilahnya mau terima jadi aja, gue udah selesai kuliah, gue mau langsung kerja di tempat tinggi. Tidak bisa semudah itu, mereka masih usaha lagi gitu. Makanya banyak orang kuliah tuh yang bisa dibilang jadi ojol atau apa, walaupun nggak masalah sebenarnya, karena sah-sah aja, hal-hal aja. Cuman banyak orang berpikiran sebelah mata gitu, berpikiran kalau ya elah cuma jadi gitu doang, ngapain kuliah, kan ujung-ujungnya buang-buang waktu. Bahkan ada yang menganggap kuliah itu sebagai tempat tongkrongan doang, tempat menghabiskan waktu, jadi 4 tahun nggak berguna gitu. Itu merupakan perspektif yang salah, karena ya memang orang kita memang IQ-nya rendah, jadi memunculkan perspektif seperti itu salah. Karena kuliah itu nggak cuma kita nyari pendidikan doang, tapi kita juga belajar sendiri, karena kuliah itu kemandirian diutamakan gitu. Kita bikin skripsi aja sendiri kan, pasti, walaupun gue yakin banyak yang ngandelin Google, AI, ChatGPT segala macam, memang ujung-ujungnya kita bikin sendiri gitu. Nggak seperti sekolah yang ada tugas kelompok apa. Kita kuliah tuh bisa dibilang lebih banyak untuk mendisiplinkan diri gitu. Satu-satunya hal yang kita nggak bisa dapetin di luar gitu, kecuali kalau kalian memang mau maksa gitu. Bukan mau maksa, maksudnya kalau kalian memang mau langsung kerja ya itu lain lagi ceritanya. Tapi kan orang kuliahan itu kan mengincar sertifikat sarjananya, mengincar gelarnya agar bisa diterima di perusahaan tinggi. Perusahaan tinggi itu sekarang lebih mengutamakan sertifikat, bukan pengalaman doang. Walaupun memang masih ada mengutamakan pengalaman, tapi orang yang dilihat orang bersertifikat, karena itu tinggal dibuktikan. Kalau pengalaman kan ya tergantung orangnya sendiri kan. Dan ini miris juga sih, karena banyak orang berpengalaman ketimbang orang bersertifikat tuh miris juga, karena memang itu sulitnya mendapatkan hal seperti itu. Sulitnya pemerintah tuh memfasilitasi hal seperti itu, karena memang lagi mahal-mahalnya semua itu. Makanya gue seperti bilang di awal, pendidikan itu mahal. Oleh sebab itu banyak orang yang nggak bisa merasakannya gitu.
Jadi miris juga karena Indonesia yang harusnya menuju generasi emas 2045 jadi suram karena banyak orang nggak bisa merasakan hal itu, dan hingga muncullah bocil-bocil, atau bisa dibilang bukan bocil-bocil ya, tapi generasi-generasi rendahan yang bisa dibilang menyepelekan pendidikan gitu. Karena buat apa pendidikan tinggi-tinggi kalau misalnya ujungnya nggak jadi apa-apa? Buat apa buang-buang uang untuk hal seperti itu gitu? Karena mereka memang sudah sukses tanpa melalui hal-hal itu. Padahal mereka nggak sadar gitu kalau mereka sendiri itu sebenarnya sudah menempuh pendidikan secara tidak langsung dengan berusaha untuk bisa menjadi istilahnya mendapatkan pekerjaan atau apa tanpa melalui sekolah gitu. Mereka udah berusaha gitu, dan itu nggak ada salahnya. Cuman yang mirisnya adalah IQ kita tuh dibanding negara lain tuh kalah gitu. Walaupun itu memang nggak terlalu penting, cuman untuk memajukan bangsa itu penting loh. Nggak ada orang misalnya jadi dokter. Ini yang lucu sih, kenapa ada orang beranggapan kalau kuliah itu nggak penting, padahal orang-orang yang rata-rata jadi dokter, pengacara, kuasa hukum, apa segala macam berhubungan dengan hukum atau misalnya kedokteran, itu harus punya sertifikat, karena kalau nggak punya ya nggak bisa. Berdasarkan pengalaman juga nggak bisa gitu, karena pengalaman itu mesti diteskan dan mesti ada buktinya juga. Dari mana lu bisa dapat pengalaman? Dari kuliah, dari perkuliahan kedokteran, dari apa, kalau misalnya mau jadi perawat, dokter atau apa. Nggak bisa tuh dari tutorial YouTube. Siapa yang bilang dari tutorial YouTube itu begonya minta ampun. Itu alasan kenapa orang kita kekurangan pendidikan, karena menyepelekan pendidikan aja dengan seperti itu. Nggak ada orang tuh lulusan dokter itu tutorial dari YouTube, nggak ada. Orang mau bedah orang tutorial dari YouTube, mati yang ada tuh orang. Nggak semua tutorial tuh bisa diimplementasikan dalam kehidupannya. Ada beberapa yang kita harus telaah dulu. Ini tutorial yang benar itu maksudnya, ya misalnya orang bikin tutorial bedah gitu, ya itu khusus untuk orang-orang yang sudah bedah aja gitu. Karena gue yakin yang bikin tutorial itu pasti juga punya sertifikat pembedahan. Nggak kayak kita yang nggak punya sertifikat, ikut-ikutan doang gitu. Itu juga cuma nge-sharing bagaimana dia tuh melakukan hanya seperti ini gini. Jadi dia cuma nge-sharing tutorialnya bagaimana untuk memberitahu ke teman-teman lain yang seangkatan dengan dia. Dengan orang-orang yang di bawahnya yang mungkin belum seangkatan dengan dia, jangan dilakukan karena itu berbahaya jatuhnya. Jadilah orang yang pinter-pinter lah ya, jangan cuma percaya omongan orang ke orang kripto, berjudi apa segala macam, yang bisa dibilang itu merupakan salah satu pembodohan terbesar di Indonesia yang masih kalian lakuin gitu. Gak ada salahnya kalian ikutin semua itu, sebenarnya itu terserah kalian juga gitu. Cuman jangan heran kalau misalnya kalian dikatain tolol dan bego gitu, karena memang faktanya memang orang Indonesia kata-kata begitu. Terutama kalian ya yang mempercayai hal seperti itu, ya jangan heran. Orang kalian sendiri yang memulainya, kalian udah tahu itu salah, tapi kenapa masih tetap dilakuin gitu. Miris juga sih sebenarnya. Jadi ya, mau gimana lagi ya, kita bisa lakuin hanyalah berusaha lah. Saran gue sih cuma simpel, berusaha lah kalian tuh mendapatkan pendidikan gitu, yang layak. Secukupnya aja deh. Kalau misalnya kalian nggak bisa ngincer tinggi-tinggi, secukupnya aja. Setelah itu kalian terserah mau ngapain. Intinya ya, pendidikan yang kalian dapat tuh bisa dimanfaatkan. Jangan suatu hal yang nggak bisa dimanfaatkan gitu, agar kalian bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri atau bagi orang lain gitu, atau bagi bangsa dan negara kalau kalian memang memiliki nasionalisme yang tinggi. Jadi saran gue sih simpel, jangan percaya sama orang-orang bilang sekolah itu scam atau kuliah itu buang-buang waktu ya. Percayailah apa yang kalian percayai, jalanin aja, karena kita nggak ada yang tahu jalan Allah seperti apa. Tugas kita cuma menjalani aja, jalan Tuhan itu seperti apa kita nggak ada yang tahu. Pastikan kalian mempertinggi ilmu dunia kalian dan juga ilmu agama, tentu aja itu merupakan kewajiban pastinya. Itu udah nggak perlu ditanya lagi. Kalau misalnya ada orang bilang menuntut ilmu agama tuh nggak penting, itu bego sih. Siap-siap aja masuk neraka nanti kalau misalnya kalian berpikiran seperti itu. Tapi ilmu dunia juga penting untuk menjalani hidup kalian, agar kalian nggak gampang dibodohi oleh orang-orang yang bilang sekolah itu scam, karena itu merupakan salah satu pembodohan terbesar di Indonesia menurut gua. Nggak tahu kalau menurut kalian bisa mengambil positifnya, ya silakan, bagus dong. Berarti kalian lebih berpendidikan ketimbang orang itu yang cuma bisa menjelek-jelekan aja gitu. Ya kalau bisa, saran terakhir dari gue adalah perbanyak kalian berdoa, perbanyak kalian mendekatkan diri kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dalam hidup kalian, diperluas akalnya agar kalian tuh mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan, atau misalnya mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Dapatkanlah pendidikan yang layak, nggak perlu tinggi-tinggi tapi yang penting layak. Hingga kalian tuh nggak bisa dikategorikan sebagai SDM rendah atau misalnya generasi suram. Sebenarnya sulit kita menuju generasi emas 2045 karena seperti yang gue bilang, kalau misalnya pemerintahannya rusak, warganya juga rusak gitu. Jadi sulit. Kita mesti memperbaiki dua sisi masalahnya. Nggak cuma kita,
pihak-pihak yang ada di kalangan atas juga harus memperbaiki diri mereka untuk bisa mencapai itu, dan itu sulit karena memang sudah marah dan banyak yang dari mereka belum ketahuan nih gitu. Jadi inti gue, jauhi ya hal-hal seperti itu ya, jauhi hal-hal yang negatif, buruk, yang membuat kita tuh dikategorikan sebagai SDM rendah atau tidak berpendidikan gitu. Intinya berpendidikan lah tinggi-tinggi, beradab lah tinggi-tinggi, menuntut ilmu agama tinggi-tinggi, kalian terhindar dari kebodohan-kebodohan yang ada di Indonesia saat ini. Oke, sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, dan bye-bye.